ashabihi wa min akadil adab fi ziyaratil kubara wal masyayikhil ajilla al-qiyam bil khidmah lahum wal hurma ma'ahum wa fihim wa fima yata'allaqu bihim fa fi dhalikal fathul azim wal minahul karim. Masih seperti pembahasan kemarin. Kalau kemarin diceritakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham ketika Syekh Zaid bin Aslam al-Iskandari menyampaikan pesannya kepadanya untuk tidak memancing amarah orang-orang yang baik ketika kita berteman, bersahabat, bergaul, duduk bersamanya. Sehingga di perkataan terakhirnya dikatakan, sekalipun mereka mengusirmu, mencacimu, tetaplah kamu menerima dan menjadikan dirimu bumi yang selalu diinjak olehnya. Dengan itu kamu akan mendapatkan perhatian khusus darinya. Persis dengan itu dikatakan oleh Abu Utsman. Beliau berkata atau beliau bercerita, aku menemani Syekh Abu Hafs, duduk hadir di majelisnya. Saat itu aku masih muda. Ini ditekankan, beliau mengatakan wa ana syab, aku masih muda. Anak muda itu kan gampang emosi, gampang marah, gampang jengkel, sekalipun kepada orang tuanya atau kepada gurunya. Tidak sesuai keinginannya atau mengganggu kesenangannya, siapapun itu dia akan marah. Orang tuakah, guruhkah, dan yang lain sebagainya. Tapi lihat beliau ketika duduk di majelisnya Syekh Abu Hafs atau bersama Imam Syekh Abu Hafs, sekalipun beliau muda, pernah beliau diusir. Dalam hal ini nggak ada salah, nggak ada kesalahan. Karena ramihkah atau karena melanggar perintahnya, ada diusir gitu aja. Sekarang enggak, mancing emosi yang ya kurang ajar dalam majelis yang ya ini enggak nih, jaga adab tapi diusir. Nah, kemarin Imam Ibrahim bin Adham ketika dinasihati oleh gurunya, wa in taradu, sekalipun mengusirmu, pergi. Itu sesuai dengan apa? Firman Allah ketika kita mendatangi rumah seseorang. Datang ke rumahnya seseorang, kita kan nggak boleh masuk kecuali atas izinnya. Bukan nyelonong. Tidak masuk kecuali atas izinnya. Tapi kalau misalnya orang itu mengatakan pulanglah, ya mulio. Wa in qila lakum murji'u farji'u. Jika dia mengatakan kepada kamu pulanglah, baliklah, ya pulang. Nah, ketika kita menemani orang soleh, orang yang baik, ulama al-aulia, mereka mengatakan pergilah, pergi ya. Bangunlah, bangun. Suruh pergi dari majelisnya, suruh meninggalkannya, pergi. Ini beliau apa? Pergi. Wa ana syafataradani. Ucapan
Syekh Abu Hafiz itu la tajlis indi, jangan duduk di sini. Nah, jangan duduk di sini, pergi. Fansaraftu, afagubtu, berdiri beliau. Fansaraftu ila warai, mundur, keluar. Wa wajhi ila wajhi, jadi jalan mundur. Wajahnya tetap menghadap kepada Syekh Abu Hafiz, jalan mundur. Ini diusir padahal, disuruh keluar, tapi tetap menjaga adab, ya, berdiri kemudian jalan mundur. Walam uwallih dhahri hatta ghibtu an aini, aku tidak memalingkan atau tidak merubah, ya, membelakanginya kecuali aku sudah nggak kelihatan beliau. Jadi sudah nggak kelihatan, baru beliau berbalik. Bisa jauh, jauh mundur, wis tak ketok baru berbalik. Falamma ra'a dzalika minni, ketika beliau Syekh Abu Hafiz melihat itu dariku, adnani, memerintahkan aku mendekat. Wa ja'alani min khawasi ashabi, dan menjadikan aku termasuk orang khusus daripada orang yang terdekat dengan beliau. Memang terkadang mereka itu ingin memberikan sesuatu yang mulia, yang istimewa kepada orang yang dipilihnya. Karena apa yang akan diberikan ini adalah warisan kemuliaan dari sir rahasia yang mereka dapatkan dari Al-Quran, dari hadisnya Nabi, dari ilmu-ilmu yang lain, dari sholatnya, dari bacaan Al-Qurannya, dan yang lain sebagainya. Sehingga butuh orang yang menerima sikap siapapun, ya, sikap buruk siapapun kepadanya, ya, dan tidak membalasnya dengan keburukan, tapi dengan akhlak dan yang lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nggak diuji dan sebagainya, moro dikasih, ya, wah nanti ketika ada orang yang membuat dia emosi, wah bahaya, ya, merusak akhirnya apa yang mereka bawa. Ya. Pakaian aja loh, pakaian ini harus kita jaga. Misal naik motor, pakai sarung, pakai takwo, merusak pakaian itu. Orang akan ngomong, tidak ada sopan santunnya, tidak delok kelambi ini, kan gitu. Ini pakaian ini hanya sekedar pakaian. Kalau orangnya itu pakai celana, apalagi misalnya pendek, bajunya, ya, singletan atau kaos, orang tidak mungkin mencela baju, nggak mungkin mencela baju. Tadi mencela bajunya, padahal bisa saja baju ini yang pakai siapapun, tapi dicela bajunya. Nah begitu juga, ya, yang akan diberikan ini sesuatu yang mulia. Lah ketika yang memakainya orang yang tidak pantas, ini apa? Kemuliaan itu akan tercelah, tercoreng. Nah, seperti yang terjadi banyak sekarang. Orangnya bukan orang yang pantas, bukan orang yang layak, karena sikapnya yang tidak dijaga, akhirnya apa? Dicelahlah. Nah, itu loh gambaran ulama, itu loh gambaran orang yang pakai ini, orang yang pakai itu, macam-macam sudah. Nah, kenapa? Nggak pantas. Lah karena itu mereka ingin menjadikan ini orang yang mulia, diuji. Persis dengan apa? Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, ketika beliau mau belajar kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, nggak langsung diterima jadi muridnya, tapi diuji dulu, dibiarkan berada menunggu di depan pintu rumahnya. Padahal beliau itu belajar bukan rumahnya dekat, jauh,
Dan beliau datang pun bukan dengan kendaraan yang AC, ya, nyaman, tapi dengan jalan kaki. Datang nggak dibukakan pintu, nggak langsung diterima, welcome dan lain sebagainya, diuji. Setelah mendapatkan ujian, layak ini untuk mendapatkan segala apa yang dimilikinya, diberikanlah sehingga menjadi pengganti gurunya setelah meninggalnya. Menjadi pengganti gurunya. Beliau ini ketika dilihat oleh Syekh Abu Hafs, adabnya, sikapnya, ketika diusir, disuruh pergi, akhirnya apa? Sikapnya tadi itu membuat apa? Panggil. Menjadi orang yang spesial di antara beberapa orang yang lainnya. Karena itu dijelaskan di sini, wa min akadil adab fi ziyaratil kubara wal masyayikhil ajilla al-qiyam bil khidmah lahum wal hurma ma'ahum wa fihim wa fima yata'allaku bihim. Di antara paling ditekankan adab ketika mendatangi orang-orang yang mulia, para aulia atau para ulama al-amilun. Apa yang adab yang paling ditekankan? Al-qiyam bil khidmah lahum, melayani mereka. Bukan dilayani, walaupun kita datang kepada mereka itu melayani mereka, bukan dilayani. Walaupun dengan ketawaduannya mereka melayani. Dengan apa? Mereka melayani karena ingin mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, memuliakan tamunya. Kalau kopi menuangkan sendiri nggak mau, yang lain menuangkan. Untuk apa? Melayani tamu. Menghamparkan tempat tidurnya kalau tamunya itu menginap, dan lain sebagainya. Untuk apa? Memuliakan tamu. Tapi kita yang datang hendaknya khidmah kepada mereka. Wal hurma ma'ahum ma'ahum fihim, menghormati mereka, menghormati mereka, melayani dan menghormati mereka. Wa fi ma yata'allaq bihim, dan berkhidmah dan menghormati yang berhubungan dengan mereka sudah. Jadi bukan hanya mereka, bukan yang ada di mereka, tapi juga yang berhubungan dengan mereka. Apa yang berhubungan dengan mereka. Nah, itu harus kita lakukan ketika Pak datang. Lah kalau kita melakukan ini, apa yang kita dapatkan? Wa fi dzalika al-fathul azim wal minahul karim. Dengan adab ini kita akan mendapatkan pembukaan yang agung dan pemberian yang mulia. Pemberian yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Abdillah Al-Qurashi. Beliau mengatakan, idza khadamal muridu al-masyayikha wal ikhwan bil adab a'adallahu alaihi min barakat ahwalihim ma lam yakun yablughuhum bi amalin. Katanya beliau, jika seorang murid berkhidmah kepada masyayikh, kepada para aulia, para ulama, dan orang-orang yang bersama mereka, yang berhubungan dengan mereka, khidmah bil adab, dengan adab, melayani mereka dengan adab. A'adallahu alaihi min barakati ahwalihim, Allah akan memberikan kepadanya daripada keberkahan-keberkahan halnya mereka. Keberkahan, kemuliaan, keistimewaannya mereka. Malam yablughu bi amalin, yang tidak bisa ia dapatkan, keberkahan-keberkahan itu dengan amal apapun. Kita beramal apapun, kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan keberkahan itu. Bisa didapatkan keberkahan itu lewat khidmah, lewat khidmah kepada mereka. Keberkahan dapat. Kita dengan amal misalnya, mempelajari ilmu darinya, mengamalkan apa yang darinya, nggak akan bisa mendapatkan keberkahan ini. Keberkahan ini hanya didapatkan dari khidmah. Karena itu tidak sedikit.
Contohnya Al-Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab itu ketika gurunya mengajar atau rauhah, beliau itu berkhidmah untuk gurunya dan orang-orang yang bersama gurunya. Dengan apa? Membagi minuman, membagi kopi, dan lain sebagainya. Dengan adab. Nah, tentunya dengan adab itu diantaranya Pak, ikhlas, bukan terpaksa. Nah, dengan senang hati. Bisa dikatakan kalau bagi kopi atau air kan nggak hadir, nggak sempurna kehadirannya, nggak seperti yang lain. Yang lain duduk mendengarkan dari awal sampai akhir, bisa mendapatkan faedah yang besar, yang banyak. Tapi ternyata tidak. Setelah meninggal gurunya, beliau yang menggantikan posisinya. Logikanya gimana? Kalau logika nggak masuk akal. Mestinya yang menggantikan itu yang ada di situ, yang duduk di situ, yang aktif dari awal sampai akhir. Tapi ini tidak. Justru beliau yang menggantikan posisinya. Posisi gurunya tadi itu setelah meninggal gurunya. Begitu juga ada di antaranya apa? Yang berkhidmah kepada Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Khidmah. Di sana khidmah. Banyak waktunya khidmah. Bukan taklim. Bukan belajar. Banyak waktunya khidmah. Khidmah bukan hanya kepada Sayyid Maliki, kepada kawan-kawannya, ya, yang sedang belajar dengan gurunya tadi itu. Bayangkan, datang dari Indonesia, ya, sampai sana bukan murni untuk belajar, tapi khidmah juga. Sehingga banyak waktunya habis untuk khidmah. Pulang, bisa dikatakan belajarnya tidak banyak, tidak seperti yang lain, tapi pulang mendapatkan keberkahan mungkin lebih besar daripada yang lain. Akhirnya punya pondok dan yang lain sebagainya, lebih besar daripada yang lainnya. Nah, karena itu tidak ada keberkahan yang tidak mungkin kita bisa dapatkan, dan bukan sedikit, banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan hanya dengan khidmat, tidak dengan amal yang lain. Tidak dengan amal yang lain. Li'anna ma yaridu alaihi minhum huwa thawabu a'malihim al-mutaqabbalah. Karena apa? Kok didapatkan dengan khidmat, tidak didapatkan dengan amal apapun? Karena yang sampai atasnya, ya, minhum, dari mereka, ya, yang didapatkan oleh yang khidmat ini dari mereka, yaitu daripada al-masyayikh, ya, dan lain sebagainya, huwa thawabu a'malim al-mutaqabbalah, pahala amalnya para masyayikh yang diterima oleh Allah. Wa ma yaridu alaihi min nafsi huwa thawabu amali. Adapun, ya, yang dia dapatkan, ya, yang datang kepadanya dari dirinya, itu pahala amalnya sendiri, ya, pahala daripada amalnya sendiri. Wala yaqdiru ala takhlisih. Yang belum apa? Belum mampu dia untuk apa? Membersihkan atau memurnikannya. Jadi intinya, amal yang keberkahan yang kita dapatkan dengan khidmah kepada mereka itu diberikan oleh Allah dari amalnya mereka yang diterima untuk kita. Jadi bukan dengan usaha kita, dari usahanya mereka, amalnya mereka yang diterima, keberkahan itu, ya, dibagikan oleh Allah dari mereka ke kita. Sebab khidmah. Tidak bisa dengan amal apapun yang kita lakukan. Sedangkan amal yang kita lakukan itu datang kepada kita atau diberikan oleh Allah kemuliaannya kepada kita, itu dari amal kita sendiri, yang belum tentu kita bisa menjalankannya dengan ikhlas. Jadi bisa dikatakan apa yang kita dapatkan dari amal kita sendiri itu kecil, sedikit. Sedangkan yang dari amal mereka diberikan kepada kita sebab khidmah itu besar, banyak, besar dan banyak. Karena itu khidmah kepada mereka itu sangat dianjurkan.
Ya, sangat dianjurkan. Sehingga orang yang khidmah kepada orang-orang yang seperti itu tuh nggak akan mungkin rugi, dunia akhiratnya nggak mungkin rugi, pasti untung. Ya, ya. Dan itu bisa dirasakan setelah meninggalnya orangnya. Kalau saat orangnya masih ada, belum dia rasakan dan belum terlihat. Kenapa? Kalau keberkahannya ada saat orangnya masih hidup, dia pasti akan meninggalkannya. Ya. Misalnya rezekinya dilancarkan, ya, punya banyak harta, ya tak mungkin khidmah deh. Ya. Sibuk keliling, sibuk menikmati apa yang dia miliki, tapi nggak diberikan itu kecuali setelah meninggalnya. Setelah meninggalnya baru pintunya rezeki itu terbuka. Nah, tergantung dia setelah itu. Dia terus berkhidmah kepada gurunya lewat murid-muridnya atau lewat anaknya, atau berhenti dengan apa yang dia miliki. Kalau tadi dengan jiwa raganya, setelahnya mungkin dengan harta dan sebagainya. Kalau dia lanjut, itu akan semakin berkahnya lanjut kepada anak turunnya. Nah, tapi kalau enggak, ya bisa putus, selesai sudah. Dia hanya dapat apa yang hasil khidmahnya, tapi berhenti dengan meninggalnya dia sudah. Nah, meninggalnya dia, anak-anaknya nggak bisa dapat keberkahan itu lagi. Tapi kalau dia tetap berkhidmah kepada gurunya, walaupun setelah meninggalnya lewat anak-anaknya atau lewat muridnya, oh ini terus keberkahan itu dirasakannya dan dirasakan oleh anak turunnya. Nah, dan itu lebih besar dari apa yang kita dapatkan dari amal kita sendiri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita adab di hadapan orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, para aulia, para masyayikh, dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan mereka. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.